merasa banyak jasanya dalam dakwah. Kadang kalau seperti itu perasaan ada, lama-lama dia bisa bahkan lepas dari dakwah ini. Orang melakukan dosa, tapi hatinya bisa tentram saja. Riba dilakukan, santai aja. Sholat bina khusyuk benar. Kenapa begitu? Pertama, itu bisa jadi karena hatinya yang penuh kekotoran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kalau hati itu tertutup karena dosa, ya, setiap dosa itu akan ada bikin titik hitam di hati. Kalau bertambah, itu nggak bisa lagi ada kepekaan, nggak bisa lagi ibarat cermin itu mencerminkan apa yang ada di hadapannya. Jadi ketika banyak dosa bisa jadi hati jadi mati, tertutup, sehingga nggak bisa lagi merasakan ini baik, ini buruk. Ada seorang ahli ibadah, ini diceritakan oleh Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir. Jadi dia itu bermunajat kepada Allah, setelah itu dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, kam a'sika, wala tu'aqibuni. Berapa banyak aku ini sudah maksiat kepada engkau, tapi engkau tidak memberikan iqab, sanksi, balasan kepadaku. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi yang diutus pada zaman itu. Kata Allah, qul li fulan, katakan kepada si fulan itu, kam aqabtuka walam tash'ur. Berapa banyak aku ini sebetulnya sudah memberikan sanksi kepada engkau, tapi engkau tidak merasa. Alam aslubka halawata zikri walazzata munajati. Bukankah sudah kucabut dari engkau rasa manisnya engkau itu berzikir kepadaku. Walazzata munajati, dan kelezatan bermunajat tidak ada lagi. Jadi efek dosa itu bisa jadi Allah cabut kepekaan itu. Baik kepekaan tidak bisa lagi merasakan kelezatan beribadah, atau kepekaan tidak lagi bisa merasakan maksiat itu membuat hati gelisah. Jadi santai-santai saja dia. Ini na'udzubillah, jangan sampai begitu. Yang kedua, spiritualitas seseorang itu kan terkait dengan rasa. Rasa yang muncul karena adanya idrak silatu billah. Jadi spiritualitas itu begitu. Ada kesadaran akan hubungannya dia dengan Allah Ta'ala. Itu bisa muncul dan bisa dimunculkan ketika perasaan ini sering diasah. Bagaimana mengasahnya? Yakni dengan senantiasa banyak bertafakkur, berpikir. Yang ketiga, perasaan itu bisa jadi dia didominasi oleh sesuatu yang lain. Kalau ini mendominasi, maka spiritual seseorang bisa mengering bahkan habis. Walaupun perbuatannya itu perbuatan baik. Salah satunya itu yang mungkin sering terlupakan adalah adanya perasaan berbangga diri, merasa banyak jasanya dalam dakwah. Kadang kalau seperti itu perasaan ada, lama-lama dia bisa bahkan lepas dari dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala tegur itu di dalam Al-Qur'an. Ya Allah katakan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka itu merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi ini kaitannya orang-orang Arab Badui. Mereka itu masuk Islam, berjuang bersama Rasul, hebat perjuangannya, tapi dalam hati itu ada perasaan. Aku ini telah menyenangkan Muhammad. Merasa dialah yang memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad. Allah tegur, qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad, janganlah kamu merasa telah memberikan nikmat kepadaku dengan keislaman engkau itu. Dengan perjuangan dakwah kita itu, jangan kita berpikir kita telah memberikan nikmat kepada guru kita, kepada yang ngajari kita ngaji. Jangan merasa itu.
balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Tapi ya, sebenarnya Allah lah yang telah melimpahkan nikmat itu kepadamu dengan menunjuki engkau kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Rasa seperti ini kadang bikin celaka di situ. Karena merasa berjasa dalam dakwah, begitu ada yang menegur saja, dia nggak ikhlas, langsung lari dia. Aku sudah berjuang mati-matian, dihina begitu, atau tidak diposisikan pada tempatnya. Poin berikutnya yang bisa merusak kepekaan, bahkan nggak ada kepekaan lagi spiritual itu adalah ketika orientasi hidupnya itu berubah. Wuhaib bin Ward pernah beliau ditanya, hal yajidu ta'mal iman may ya'sillah, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah itu bisa merasakan manisnya iman? Maka beliau katakan la wala man hamma bil maksiyah, tidak. Bahkan orang yang sekedar ingin bermaksiat saja, maka iman itu nggak akan terasa lagi. Makan nasi, pikirkan makan hamburger, maka nasi itu akan tidak begitu nikmat lagi. Punya istri, pikirkan istri orang, maka istri sendiri Allah cabut nikmat. Na'udzubillah.